Assalamualaikum Sobat Kimia. Kali ini kita akan belajar mengenai sifat koligatif larutan ya, yaitu sifat larutan yang tergantung pada jumlah zat terlarut. Ada 4 yang dipelajari di sini, yaitu penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap yang disimbolkan dengan delta P. Nah, yang pertama saya ingin tanya dulu, mengapa baju yang basah ketika dijemur itu dapat kering? Ya, jawabannya adalah karena terjadi penguapan air yang ada di baju tersebut ya. Nah, untuk yang kedua, mengapa pada baju basah yang disimpan dalam ruang tertutup tidak lekas kering? Jawabannya adalah karena penguapannya tidak optimal, di mana pergerakan uap air terhambat oleh terbatasnya volume ruang ya, sehingga tidak optimal dalam penguapannya. Oke, kemudian untuk lebih memahami konsep ini ya, air itu mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer ya. Maka ketika terjadi proses pendidihan, dia akan melepaskan molekul-molekul airnya ya, dimana pemutusan gaya antar molekul yang terjadi akan menyebabkan terjadinya pergolakan antar molekul air yang kita kenal dengan proses mendidih. Nah, tapi untuk menguap, pada suhu berapa air itu bisa menguap ya? Seringkali terjadi kesalahan bahwa dianggap bahwa air menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Itu hal yang kurang pas, karena 100 derajat Celcius adalah suhu air mendidih. Jadi air bisa menguap pada suhu berapapun ya, pada suhu berapapun maka air bisa menguap. Kenapa begitu ya? Karena di semua suhu ada uap air, suhu yang rendah pun ada. Buktinya apa? Pada suhu ruang, ketika kita menjemur baju atau menjemur barang-barang yang lain, maka dia bisa kering karena terjadi penguapan air ya. Oke, nah sekarang untuk selanjutnya, apa yang terjadi ketika di dalam air tersebut dimasukkan suatu zat terlarut, misalkan NaCl gitu. Kita masukkan NaCl ke dalam air. Apa yang terjadi pada proses penguapannya? Ya, adanya zat terlarut itu akan berdampak pada menurunnya ya tekanan uap larutan ya. Kenapa begitu? Karena adanya NaCl ini ya, ini dia akan berinteraksi dengan H2O, termasuk berada di permukaan cairan, dan akan menghalangi atau menghambat pergerakan dari partikel air yang akan menguap gitu ya. Nah, dia akan terhalang sehingga jumlah uap air yang berada di sini juga semakin turun. Nah, dari sinilah kemudian kita akan bisa mempelajari lebih lanjut mengenai penurunan tekanan uap. Jadi kenapa disebut penurunan tekanan uap? Karena adanya zat terlarut akan menyebabkan turunnya kemampuan dari pelarut untuk melakukan penguapan, karena terhalang tadi oleh adanya partikel-partikel zat terlarut. Raoult ya menyatakan bahwa tekanan uap suatu komponen itu tergantung pada fraksi mol komponen tersebut dalam larutan. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta P sama dengan P0 dikurangi P. Kita lihat dulu, delta P itu adalah penurunan tekanan uap jenuh ya. Dalam satuan mm Hg, P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut, P adalah tekanan uap jenuh larutan ya. Untuk Xt adalah fraksi mol zat terlarut, Xp adalah fraksi mol zat pelarut. Secara standar dinyatakan dalam milimeter Hg, tetapi jika nanti kalian menemukan dalam satuan yang lain ya, misalkan torr, 1 torr itu sama dengan 1 mm Hg,
1 cm Hg sama dengan 10 mm Hg, dan jika dinyatakan dalam ATM atau atmosfer itu 1 ATM sama dengan 760 mm Hg. Oke, kita kembali ke perumusannya. Delta P dapat dirumuskan P0 dikurangi P ya. Nah, berdasar hukum Raoult tadi ya, ini berdasar hukum Raoult bahwa fraksi mol berpengaruh pada tekanan uap dari larutan, maka P0 dikalikan dengan XP itu menyatakan perumusan berdasar hukum Raoult. Nah, jika dijabarkan lebih lanjut, dari fraksi mol total itu adalah jumlah dari XT ditambah dengan XP, fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut, dimana nanti hasilnya sama dengan 1 jika dijumlahkan. Maka jika dipindah ruas, XP sama dengan 1 dikurangi XT. Kemudian jika kita substitusikan ke dalam rumus P sama dengan P0 dikalikan XP ya, XP sama dengan 1 min XT kita masukkan ya, ini adalah XP ya. Nah, maka dapat kita temukan P sama dengan P0 dikurangi P0 dikalikan XT. Selanjutnya kita pindah ruas ya, P min P0 ya, kita pindah P0 nya ke ruas kiri sama dengan min P0 dikalikan dengan XT. Untuk menghilangkan negatifnya ya, min 1 kita kalikan min 1, min kali min nanti akan jadi positif, maka hasilnya adalah min P plus P0 sama dengan plus P0 kali XT. Kemudian kita balik biar lebih mudah untuk mensubstitusikannya nanti, bahwa P0 min P sama dengan P0 dikalikan XT. Nah, P0 min P ini adalah, nah maka dapat kita rumuskan delta P itu akan sama dengan P0 dikalikan XT. Jadi ada 3 rumusan nanti yang dapat digunakan dalam perhitungan. Delta P sama dengan P0 min P, P sama dengan P0 dikalikan XP, dan delta P sama dengan P0 dikalikan dengan XT. Kita lihat contohnya untuk lebih jelasnya. Hitunglah penurunan tekanan uap jenuh larutan pada suhu 20 derajat Celcius jika 45 gram glukosa C6H12O6 yang mR-nya 180 dilarutkan dalam 90 gram air. Nah, diketahui tekanan uap jenuh air murni pada 20 derajat Celcius adalah 18 mm Hg, dan yang kedua tekanan uap jenuh larutan nanti yang kita hitung. Yang pertama diperlukan datanya adalah mol. Kita hitung dulu mol dari glukosa C6H12O6. Kita hitung dari massa glukosa dibagi dengan mR glukosa. Masanya 45 gram, maaf. MR-nya 180. 45 per 180. Ini sama dengan 1/4 ya, 0,25 mol. Kemudian kita hitung mol dari H2O. Massa H2O dibagi dengan MR. Massa H2O 90 ya. Bagi dengan MR-nya, MR air adalah 18 ya, dari H2O itu MR-nya adalah 18, dari H itu 1 ya, 1 tambah 1 tambah 16 jadi 18. 90 per 18 hasilnya adalah 5 mol. Ketika mol sudah diketahui, maka kita bisa menghitung fraksi mol zat terlarut. Di sini zat terlarutnya adalah glukosa. Maka X terlarutnya yaitu XC6 dari H12O6 itu dapat kita hitung dari molnya C6H12O6 0,25 mol bagi mol total 0,25 mol ditambah 5 mol.
kita akan dapatkan 0,25 per, ini maunya hilang ya, maka 0,25 per 5,25, hasilnya adalah 0,048. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusan. Kita punya fraksi mol zat terlarut dan kita punya P0. Ini tekanan uap jenuh air adalah P0 ya, ini P0 nya. Maka kita bisa gunakan rumus delta P sama dengan P0 dikalikan dengan XT. Delta P sama dengan P0 dikalikan XT nya adalah XC6 H12O6. Kita masukkan 18 mm Hg dikalikan dengan 0,048. Kita hitung hasilnya, maka kita temukan 0,864 mm Hg. Nah, kita sudah menemukan delta P nya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tekanan uap jenuh larutan ya. Tekanan uap jenuh larutan ini tadi yang A ya. Yang B, tekanan uap jenuh larutan, berarti yang ditanyakan adalah P-nya. P dapat kita hitung. Nah, di sini bahwa delta P sama dengan P0 min P. Maka jika dibalik, P sama dengan P0 dikurangi delta P, begini ya. Kita pindah ruas kiri ke kanan. P sama dengan P0 dikurangi delta P. Kita masukkan P0 nya 18 mm Hg dikurangi dengan delta P nya 0,864 mm Hg, maka akan diperoleh hasilnya adalah 17,136 mm Hg. Nah, terbukti bahwa adanya zat terlarut itu akan menurunkan tekanan uap dari mula-mula 18 mm Hg untuk air murni, maka ketika ada zat terlarut yaitu glukosa menjadi 17,136 mm Hg. Untuk pertanyaan yang B tadi, tekanan uap jenuh larutan, kalian juga bisa langsung menghitung dengan rumus yang kedua tadi, P langsung seperti ini, bahwa kalian bisa gunakan rumus P sama dengan P0 dikalikan dengan XP ya. Nah, dengan cara ini maka nanti hasilnya harus sama dengan ini otomatis ya. Silahkan dicoba secara mandiri, buktikan bahwa hasilnya adalah sama. Oke, demikian belajar kita mengenai penurunan tekanan uap ya.